Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang lelaki yang merupakan petugas pom bensin. Dia mencoba duduk santai di atas kursi sambil memakan tiktak. Dirasa ada sesuatu yang mencurigakan di dalam semak-semak, dia mencoba menghampirinya. Tiba-tiba seekor hewan buas memangsanya. Yang kemudian kita akan dialihkan kepada sepasang doi bernama Polly dan sebut saja si pacar. Mereka ke situ yang tiada lain untuk melakukan perkemahan. Mereka berdua ingin menikmati malam di tengah hutan. Namun acara berkemah mereka tidak sesuai dengan yang diinginkan karena si pacar tidak sengaja merusak tenda mereka. Di tengah perjalanan mobil mereka dihentikan oleh seorang perempuan di pinggir sisi ruyuk. Ketika mereka berhenti, seorang pria memaksa mereka dengan menodongkan senjata untuk memberikan mereka tumpangan. Di dalam mobil, Kamra meminta barang-barang Polly. Tiba-tiba mobil mereka berhenti ngadadak. Ternyata ban mobil mereka bocor habis menginjak sesuatu. Si Eis yang penasaran kalau itu Ginger peliharaannya memaksa si pacar untuk melihatnya. Sementara Kamra dan Polly sedang mengganti ban mobil yang bocor. Di situ Kamra tangannya katojos oleh cucuk yang menempel di ban mobil yang ketika si pacar akan menyentuh makhluk tersebut, tiba-tiba makhluk tersebut bisa bergerak dan sangat mengagetkan. Kemudian mereka pun bergegas pergi. Si Eis yang beranggapan kalau Ginger masih hidup. Kemudian Kamera mengatakan kalau Ginger sudah mati. Kemudian mereka berhenti di salah satu pengisian bahan bakar. Di sana Eis keluar dari mobil untuk pergi ke toilet. Kamera dan Polly masuk ke dalam. Di dalam tidak ada siapa-siapa, bahkan penjaga atau kasir di sana pun tidak ada. Eis dikagetkan seseorang yang di awal film tadi dengan tubuh yang dipenuhi duri-duri. Namun yang menakutkan adalah orang itu menjadi seperti zombie dan sangat membrutal. Sial, si Eis harus ngagoletak oleh zombie tersebut. Di saat si Polly ingin menghubungi bantuan, tiba-tiba handphone tersebut malah dilemparkan oleh Kamra sampai rusak. Di situ juga si Kamra mungsang-mangsing kepada si Polly. CCTV dilocotkan dan bisa-bisanya dia mengambil uang yang ada di laci untuk dipakai Depok. Di situ Kamra tak sengaja melihat rekaman yang mengarah keluar dan beranggapan kalau si Eis masih hidup. Lalu dia merangkak pelan-pelan keluar hanya seorang diri yang tepat akan membawanya ke dalam. Tiba-tiba namun tangan Eis terputus dan masuk ke dalam. Tangan itu bergerak sendiri dengan beberapa cucuk yang menempel. Tangan itu masih bergerak walaupun sudah Kamra timpuk. Lalu si pacar yang paham tentang biologi kalau makhluk itu bermetabolisme. Sementara itu si Kamra yang terus memperhatikan istrinya di balik kaca yang menjadi zombie. Lalu si pacar membawanya ke ruangan belakang. Di sana mereka berinisiatif pergi melewati pintu belakang, namun pintunya susah dibuka. Lalu makhluk-makhluk itu berada di atas atap. Seth, give me a screwdriver. Lalu tak lama kemudian seorang polwan datang dan menodongkan senjata. Ternyata polwan ini sudah lama mencari Kamra. Kemudian mereka menyuruh polwan untuk segera masuk ke dalam mobil karena tempat di sini sedang tidak enakan karena ruangan yang endap suara. Namun tiba-tiba Wake the whole goddamn state if you have to. setelah makhluk itu membunuh polwan, Polly merasa sedih dan merasa frustasi dengan semua ini. Terkurung dalam ruangan jauh dari perkotaan, namun si pacar mencoba menenangkannya. Di tengah perdebatan, si pacar mengatakan kalau makhluk itu telah menginfeksi si Eis. Jadi mereka merupakan sebuah parasit. Mereka menggunakan inangnya untuk bergerak dan mereka layaknya merupakan seperti jamur atau benalu. Easy, lady. Help can't even help us. Assumes you. It's
It's like a fungus or a mold. Karena keberadaan mereka jauh dari perkotaan, Kamra yang memiliki IQ 400% berinisiatif untuk membakar hutan lindung ini. That's fine, but being trapped in a burning building, I don't like that. Sehingga menimbulkan asap yang besar dan tinggal menunggu bantuan. Meskipun Polly setuju dengan inisiatif si Kamra, tak lama kemudian si pacar mendengar suara dari hati si polwan yang berbunyi, dan disinilah IQ kalian akan diuji. Apakah kalian akan mengambilnya dengan kokoer, gagang sapu, jejer, atau yang lainnya? Ya, si pacar mengambilnya dengan kawat gantungan baju yang disusun. Sementara itu si Kamra yang tengah kesakitan dengan tangannya yang bergerak sendiri, lalu membuntelnya dengan sebuah kain. Di saat mereka akan mendapatkan hati tersebut, tiba-tiba dengan pemukul kasti, Polly mencoba mengusir makhluk itu dari sana. Namun sialnya, tangan itu berhasil nyeblot ke dalam hingga mengejar mereka. Karena tak kuasa menahan dari amukan tangan tersebut, mereka bersembunyi di dalam kulkas yang terdapat ruangan. Di sisi lain, lengan Kamra yang semakin hari semakin parah. Seperti yang kita ketahui, tangan si Kamra menjadi seperti ini karena jarinya yang tertusuk duri yang menempel saat pergantian ban mobil tadi. Sama seperti duri yang menempel pada orang-orang yang sudah mati. Lalu, Kamra menyuruh mereka untuk mengambil pisau agar bisa mematahkan tangannya yang terinfeksi. Karena sulit menggunakan pisau, lalu mereka mematahkannya dengan sebuah balok batu dan... It's okay. It's okay, we're gonna... Di sini Kamra menceritakan kenapa dirinya dikejar polisi karena ia mencuri sebuah cincin. Lalu kemudian dia meminta pada salah satu pria dan menembakinya. Dan setahun kemudian pria yang dia tembaki meninggal dan saat itu dia dan istrinya jatuh bangkrut untuk membiayai pengobatan suaminya. Lalu setelah itu si pacar mendinginkan tubuhnya dengan suhu sangat dingin dan mulailah si pacar keluar menuju mobil dengan es batu yang ada di tubuhnya. Sementara Polly mengalihkan parasit itu dengan menyalakan petasan jagung karena parasit itu akan menghampiri suhu yang panas. Tiba-tiba parasit itu menghilang. Ternyata parasit yang mengetahui hangat tubuhnya si pacar di dalam mobil mulai menghampirinya. Setelah itu Kamra keluar dengan petasan yang menyala agar parasit itu teralihkan. Kamra melemparkan petasan itu. Namun sial, parasit itu malah mengejarnya. Parasit itu masuk ke dalam market dan membabi buta. Ketika Kamra dan Polly berada di dalam kulkas, sebuah petasan yang masih menyala ngerembet terhadap oil yang mereka tumpahkan tadi. Disusul si pacar yang sambil membawa SG tanpa skin dari mobil polisi. Si pacar yang melihat tangan makhluk itu meloncat ke kobaran api dan menyadari kalau api kelemahannya. Maka mereka harus menjebak makhluk itu ke dalam kobaran sana. Setelah itu Kamra menembaki makhluk itu sendirian dan menyuruh mereka pergi dari tempat itu. Lalu meledakkan pom bensin yang ada di sana meskipun dirinya harus ikut terbakar. No. Dan film pun tamat.